Kenapa sih wudhu itu kok yang dibasuh muka, tangan, kepala, kaki, kok itu gitu? Dikatakan Nabi Allah Adam ketika Siti Hawa digoda oleh iblis untuk makan syajarah, buah yang dikatakan oleh iblis itu adalah buah khuldi. Nabi Adam digoda nggak bisa, Siti Hawa digoda. Ketika Siti Hawa digoda, furudul wudu'i sittatun, fardunya wudu sittatun, ada 6. Jadi orang kalau mau wudu tidak boleh kurang dari 6 ini. Ketika berwudu kurang, ketika dalam keadaan berwudu kurang dari 6 ini, maka tidak dikatakan wudu, maka nggak sah wudunya. 6 ini 4 diambil dari Al-Quran, Zakarah fil Quran, yaitu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Ini apa namanya, 4 daripada Al-Quran: wajah, tangan, kepala, dan juga kaki. Ini 4 yang disebutkan di Al-Quran. Dan wa itsnain, 2 ja'a dzikru fil hadis, disebutkan dalam hadis Nabi. Yang pertama yaitu adalah an-niyah wa tertib. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, rawahu Imam Bukhari wa Muslim. Yang kedua at-tertib, ibda'u bima bada Allahu bihi. Artinya kita diperintahkan untuk tertib. Pertama harus niat, muka, tangan, kepala, kaki. Yang keenam yaitu adalah tertib, maksudnya berurutan. Ada 7 faedah dari bab wudhu ini yang perlu kita ketahui. Di antara yang pertama adalah makna wudhu. Apa sih artinya wudhu? Wudhu itu ada yang mengartikan adalah al-hasan. Wudhu itu bisa diartikan apa namanya, cantik, tampan, wan nadhafa, bersih, wal khulus min dzulmatid dzunub. Wudhu juga bisa diartikan oleh ulama, wudhu itu adalah membersihkan daripada karat atau kotorannya dosa. Wudhu secara syariat adalah ghuslul a'dha. Apa wudhu itu? Yang dimaksud oleh syariat, oleh agama, kalau ada kalimat wudhu. Apa wudhu? Wudhu itu adalah membasuh sebagian anggota, membasuh anggota yang khusus. Karena apa dikatakan khusus? Karena tidak semua anggota, cuman muka, tangan, kepala, kaki. Binniyah, maksus, dengan niat yang khusus. Karena niatnya wudhu sama niat yang lain-lain, maka dengan niat yang khusus. Ala wajhil maksus, dengan cara yang khusus. Caranya nggak semaunya, nggak semaunya, yang penting ngalirkan air, tidak, ada batasan-batasan. Gampangnya gini, membasuh anggota badan yang sudah ditentukan dan dengan niat yang sudah ditentukan, dengan cara yang sudah ditentukan oleh ulama. Nah, yang kedua faedah daripada wudhu, ada wudhu, ada wadu. Kalau wadu itu adalah air yang digunakan untuk bersuci wudhu. Itu airnya, kita ngambil air untuk wudhu, airnya itu namanya adalah wadu. Kalau wudhu apa? Wudhu itu adalah pekerjaannya, gerakan kita menggerakkan tangan, ngambil air untuk basuh muka, tangan, kepala, kaki. Gerakan yang kita lakukan itu namanya adalah wudhu. Jadi ada wadu, ada wudhu. Ini faedah yang kedua. Nah, faedah yang ketiga, bahwasanya wudhu ini difardukan bersamaan dengan sholat Lailatul Isra, ketika malam Isra Mi'raj, yaitu setahun sebelum hijrah. Malaikat Jibril mengajarkan wudhu kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkannya kepada Siti Khadijah. Kemudian Nabi sholat pertama kali 2 rakaat bersama Siti Khadijah, dan beliaulah yang pertama kali Islam, Sayyidatuna Khadijah. Khadijatul Kubra. Sayyiduna Khadijah itu juga mendapat julukan Ummul Hajun, karena beliau dimakamkan di Mekah itu namanya adalah Hajun. Hajun itu tempat pemakaman Siti Khadijah, makanya terkenal beliau Sayyidah Khadijah mendapat julukan Ummul Hajun. Ada faedah yang keempat tentang wudhu. Kenapa sih wudhu itu kok
yang dibasuh muka, tangan, kepala, kaki. Kok itu gitu? Dikatakan Nabi Allah Adam ketika Siti Hawa digoda oleh iblis untuk makan syajarah, buah yang dikatakan oleh iblis itu adalah buah khuldi. Kalau makan itu kamu akan kekal. Padahal itu adalah dibohongi sama iblis, karena iblis iri dengan Nabi Adam, sehingga Nabi Adam digoda nggak bisa, Siti Hawa digoda. Ketika Siti Hawa digoda, Nabi Adam nggak bisa menolak keinginan istrinya. Ketika itu ditunjuk oleh Siti Hawa, aku pengen makan buah itu. Nah, keinginan mengambil pertama oleh Nabi Adam dilalui dari mukanya, menoleh itu. Nah, sehingga dosa pertama di muka. Kemudian apa? Diambil. Ketika diambil, tangan, habis muka, tangan yang dibasuh. Ketika sudah ngambil, mau dikasih, kepalanya Nabi Adam ini tersentuh dengan daun buah khuldi, sehingga itu kepala harus dibasuh. Kemudian melangkah, noleh gini, kesentuh kepalanya, kemudian berjalan ke Siti Hawa memberikan, sehingga kaki. Jadi muka ngambil, noleh, kesentuh daun, kemudian memberikan buah itu kepada Siti Hawa dengan dengan kaki, sehingga dibasuh. Ada yang mengatakan kepala itu karena ketika mengambil Allah murka, kemudian Nabi Adam yang dipegang, Nabi Adam mengambil buahnya itu seperti ini. Nah, ketika diambil, kemudian Allah murka, tangan yang habis digunakan untuk ngambil buah itu dipegangkan ke kepalanya. Orang kan kalau nyesel atau apa mesti pegang kepala seperti ini. Sebagian lewat seperti itu. Wallahu a'lam. Yang kelima, basuhnya fadilatul wudu. Wudu itu ada keistimewaan ya. Di antaranya adalah miftahus shalah wa kamalid din wad dunya wal akhirah. Wudu itu adalah kuncinya salat, kuncinya agama, kuncinya kebahagiaan dunia, kuncinya kebahagiaan akhirat ada di dalam wudu. Dikatakan man ahsanal wudu ahsanas shalah wa man ahsanal wudu wa shalah ahsanad din kullah. Siapa orang yang bagus segi wudunya, maka sholatnya akan bagus. Orang kalau bagus wudunya, bagus sholatnya, maka agamanya akan bagus. Maka Allah akan baguskan urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Dikatakan bahasanya Sayyidah Nafisah ketika Imam Syafi'i meninggal dunia, Sayyidatuna Nafisah mengatakan bahasanya rahimallah Syafi'i innahu kana yuhsinul wudu. Mudah-mudahan Allah merahmati ini Imam Syafi'i. Kenapa? Karena yuhsinul wudu, karena wudunya ihsan. Apa tadi ihsan? Ihsan itu kan perfect. Jadi kalau wudu dengan ihsan, yuhsinul wudu, berarti wudu dengan perfect. Sampai dikatakan Al-Habib Umar bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, cucunya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang orang ratib. Beliau kalau wudu, karena wudu yastagrik sa'ah, wudunya itu dari idgannya, dari ihsannya di dalam wudu. Al-Habib Umar bin Hasan Al-Haddad wudunya 1 jam. Yang kedua, dalilul iman, orang yang suka menjaga wudu berarti masih ada iman di dalam dirinya. La yuhafid alal wudu ilal mu'min, nggak mungkin menjaga wudu kecuali orang mukmin. Yang ketiga, di antara fadilah wudu yaitu adalah bisa melunturkan daripada dosa dari jasad. Orang kalau wudu, dosa yang ada di jasad ini luntur. Man tawadda fa ahsanal wudu, siapa orang yang wudu dan diihsankan, maka apa? Maka dari mama kita wudu, bagus wudunya sempurna, dosa yang dilewati air mata, bibir, telinga ini, maka akan berjatuhan dengan jatuhnya air wudu. Faedah tentang wudu yang keenam. Apa faedah tentang wudu yang keenam? Yaitu adalah daf'il bala, menolak daripada bala. Dikatakan Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, tawadda, wudu'lah kamu wahai Musa. Fa in asabaka syai' wa anta ala ghairi wudu', jika kamu terkena sesuatu wahai Musa sedangkan kamu tidak memiliki wudu, fala talumanna illa nafsak, maka jangan kau salahkan kecuali dirimu. Artinya apa? Orang kalau bekerja punya wudu, maka kejelekan di dalam pekerjaan itu tidak akan menyentuh kita karena Allah telah menjaga kita. Nah, ini perlu ya untuk supir. Kalau nyupir harus punya wudu.
supaya dirinya nggak terkena musibah. Atau yang kerja keras, kerja di atas naik-naik atau apa, jangan lupa untuk dawamul wudu, selalu punya wudu. Yang ketujuh daripada faedah tentang bab wudu ini, apa? Silahul mu'min. Wudu itu adalah silah, senjatanya orang mukmin. Senjata dan juga tameng. Dikatakan bahwasanya jika ada orang yang berwudu, maka Allah bungkus orang tersebut dengan cahaya. Jadi wudu itu antibody dari virus, gak usah divaksin. Kalau orang itu punya wudu, maka apa? Maka nggak akan masuk virus-virus atau penyakit ataupun gangguan orang ketika orang itu punya wudu, karena dia dihiasi oleh Allah, dibungkus oleh Allah dengan cahaya. Tapi dengan catatan, kata ulama, kalau wudu nggak boleh berbicara. Siapa orang yang berwudu kemudian diputus ada yang nyapa, kemudian dijawab, maka apa? Maka akan meletus daripada balon yang yang membungkus kita. Contoh gampang, ini kita wudu. Ketika kita wudu, Allah bungkus kita dengan balon dari cahaya. Ini kita nyebut balon untuk tagriban lil faham, supaya mudah paham. Kadang orang bingung gimana cahayanya, kan seperti itu. Dibungkus, ketika dia berbicara, maka balon dari cahaya yang melindungi kita itu akan meletus. Kalau kita wudu gak berbicara, kita jalan kemana-mana di dalam perlindungan. Kalau pengen jauh dari dari penyakit atau dari takut kayak sekarang ada virus-virus, maka ada hal penting diantaranya apa? Yaitu perbanyak zikir, karena zikir itu bisa menghilangkan penyakit itu dari Allah, dan yang bisa menyelesaikan Allah. Ya man tuhallu bidzikrihi uqadun nawaibi wasyada'id. Wahai zat yang hanya bisa terselesaikan semua masalah bidzikri, dengan menyebutnya. Uqadun nawaibi wasyada'id. Masalah, musibah, penyakit itu bisa diselesaikan dengan satu, zikrullah. Perbanyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, dengan wudu. Yang ketiga, sedekah. Ini sedekah ini bisa nolak bala. Innal bala la yatahattu an sedekah. Bala nggak mungkin bisa menembus daripada dinding sedekah, nggak bisa ngeloncati, tertahan oleh sedekah kita. Dan yang keempat adalah minum madu. Madu itu sangat bagus untuk menjaga kesehatan kita. Empat ini kalau kepingin kita terlindungi daripada penyakit dan yang lainnya. Naam.